Shalom dan selamat pagi semua. Selamat berjumpa pada pembelajaran kita di pagi hari ini. Apa semuanya sudah di room? Tolong aktifkan semua kameranya ya. Ya, kita sudah 25 orang. Sisa 3 orang lagi. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk masuk ke dalam room, silakan Gabriela memimpin kita dalam doa. Terima kasih Gabriela. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu tentang dampak modernisasi bagi keluargaku. Nah, minggu lalu kita sudah menyinggung sedikit modernisasi dan apa saja yang ada di dalam modernisasi itu. Adakah yang ingin menyampaikan apa itu modernisasi? Ada? Ya, betul. Modernisasi itu adalah seperti yang dikatakan ada tadi bahwa modernisasi itu adalah adanya perubahan di dalam kehidupan masyarakat maupun di dalam kehidupan keluarga. Nah, betul sekali. Bukan hanya kehidupan secara sosial yang dipengaruhi oleh modernisasi, tetapi keluarga juga terdampak oleh adanya modernisasi ini. Nah, salah satu dampak yang dialami oleh keluarga ketika ada modernisasi ini adalah fungsi keluarga. Nah, fungsi-fungsi keluarga itu apa saja? Ya, apa saja fungsi keluarga yang dipengaruhi oleh modernisasi ini? Yang pertama yaitu fungsi pendidikan. Nah, kita tahu bahwa keluarga itu sangat berperan di dalam memberikan pendidikan, karena pendidikan itu sangat penting bagi anak. Karena di dalam pendidikan, anak akan diberikan apa? Ya, betul. Pendidikan karakter. Apalagi? Ya, benar. Ya, apalagi? Ya, semua yang kalian katakan itu adalah benar. Nah, keluarga seharusnya menjadi tempat pertama dan utama bagi anak untuk mendapatkan pendidikan. Itulah fungsi pendidikan di dalam keluarga. Keluarga berperan untuk, seperti dikatakan tadi, bahwa keluarga memberikan pendidikan karakter. Nah, kitab Ulangan juga mengatakan bahwa ajarkanlah itu kepada anakmu ketika engkau makan, ketika engkau berjalan, dan ketika engkau hendak tidur. Nah, firman Tuhan mengatakan seperti itu, tapi apakah hal ini masih diterapkan sampai saat ini? Apa masih di rumah masing-masing masih ada yang kemudian diberikan nasihat ketika makan? Atau ada yang tidak pernah sama sekali merasakan bagaimana suasana makan bersama di rumah? Bagaimana? Egil, apa masih makan bersama? Iya, jarang. Kalau Ade? Jarang juga. Nah, disinilah kita melihat bahwa fungsi pendidikan di dalam keluarga itu sudah tergeser saat ini. Orang tua itu sekarang lebih mempercayakan pendidikan anaknya itu kepada siapa? Kepada sekolah. Makanya, jika sekarang anak muda banyak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan moral atau sesuai dengan etika, siapa yang disalahkan? Nah, ya pasti guru yang selalu disalahkan. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, pasti
Orang tua akan mengatakan, apakah ini yang diajarkan oleh gurumu di sekolah? Tidak pernah mengatakan bahwa inikah yang saya ajarkan, karena memang orang tua tidak memberikan pendidikan karakter itu di dalam keluarganya. Makanya menyalahkan guru. Nah, fungsi keluarga yang kedua yaitu fungsi sosialisasi. Sosialisasi ini berhubungan dengan apa? Ya, cara berinteraksi. Nah, fungsi sosialisasi dalam keluarga ini berkaitan dengan bagaimana keluarga memberikan contoh atau memberikan anak berbagai contoh untuk membentuk kepribadian anak serta memperkenalkan pola tingkah laku yang baik, keyakinan atau berkaitan dengan agama, kemudian nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Kemudian pertama juga adalah bagaimana anak-anak memilih cita-cita. Jadi itu yang ditekankan dalam fungsi sosialisasi ini. Orang tua harus memberikan pemahaman kepada anak, harus mendukung anaknya di dalam menggapai cita-cita, atau ada ditanyakan oleh orang tuanya, apa cita-citamu? Ada? Iya, semuanya pernah. Iya, jadi itulah fungsi sosialisasi kepada anak. Jangan orang tua hanya memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya, memasukkan anak di dalam sekolah yang elit, tapi tidak memberikan sosialisasi kepada anak bagaimana pentingnya untuk memilih cita-citanya, bagaimana pentingnya untuk berperilaku yang baik dan memiliki etika yang baik di dalam masyarakat. Nah, di zaman modern sekarang ini, fungsi sosialisasi ini tidak lagi atau jarang sekali dilakukan oleh keluarga. Kemudian digeser oleh siapa? Ya, jasa-jasa konseling. Kan banyak di sana sini sekarang yang membuka jasa layanan konseling, membuka lembaga-lembaga yang menawarkan untuk membuka jasa untuk meningkatkan bakat dan minat melalui tes psikologi. Nah, itulah yang kemudian diharapkan oleh keluarga sekarang, sehingga mereka tidak mensosialisasikan kepada anak-anaknya tentang bagaimana itu memilih cita-cita, kemudian memiliki keyakinan dan memiliki pola tingkah laku yang baik. Nah, yang ketiga yaitu fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan ini berkaitan dengan bagaimana keluarga itu memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan secara fisik. Nah, ini yang penting, ekonomi maupun psikologis bagi semua anggotanya. Ada kalimat yang mengatakan bahwa rumahku adalah istanaku. Tapi di zaman modern sekarang ini, kalimat tersebut kemudian digantikan oleh kamarku istanaku, rumah temanku istanaku. Betul? Karena apa? Karena anak-anak sudah tidak merasa nyaman di rumah. Fungsi perlindungan ini digeser oleh lembaga asuransi. Nah, keluarga sekarang itu lebih mempercayakan masa depan anaknya itu kepada siapa? Kepada lembaga asuransi. Ada lembaga asuransi kok. Anakku sudah terjamin sekolahnya, sudah terjamin masa depannya karena saya asuransikan. Padahal kalau dipikir, anak itu lebih membutuhkan apa? Kalian lebih membutuhkan apa? Tindakan? Ya, tindakan nyata, bukan asuransi. Karena apa? Kita lebih cenderung kepada membutuhkan
Dia membutuhkan kasih sayang, membutuhkan kenyamanan di rumah kita. Kemudian fungsi yang keempat yaitu fungsi perasaan. Nah, fungsi perasaan ini adalah di mana keluarga bertugas memberikan perhatian, rasa aman, sehingga perasaan setiap anggota keluarganya merasa senang. Dalam zaman modern sekarang ini, perannya sudah digantikan oleh babysitter. Perannya digantikan oleh babysitter, sehingga tidak bertumbuh sebagai apa? Anak yang penyayang. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif ini berkaitan dengan apa? Di mana keluarga harus menghadirkan hiburan di dalam keluarga. Tapi sekarang di zaman modern ini, karena kecanggihan teknologi, maka kita bisa mengakses hiburan itu dari mana saja. Seperti menonton YouTube, menonton video-video di TikTok. Banyak sekarang yang TikTokan ya. Nah, itulah fungsi keluarga, yaitu fungsi rekreatif yang kemudian digeser oleh modernisasi. Lihat saja sekarang buktinya. Anak-anak zaman sekarang lebih suka apa? Lebih suka mencari hiburan di HP-nya. Coba itu kalau kalian di kamar mandi, baru mama panggil. Bagaimana responnya? Tidak peduli. Pura-pura diam, pura-pura tidak dengar. Atau lagi di kamar sementara main HP. Mama panggil, suruh beli gas. Bagaimana jawabannya? Bagaimana jawabanmu, Alfio? Ya, sebentar. Pasti jawabnya sebentar, nak, sebentar. Nah, pasti begitu kan? Tapi kalau HP-nya yang panggil, baru satu kali bunyi, hatinya langsung bagaimana? Langsung resah. Kalau seandainya dalam WC harus apa? Biasanya langsung bikin apa? Langsung cepat-cepat mau keluar karena sudah dipanggil HP-nya. Tapi kalau mama yang panggil sebentar, dan sebentar. Nah, itulah kelima fungsi keluarga yang kemudian digeser oleh modernisasi. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ibu persilakan jika ada yang ingin bertanya. Ya, jika tidak ada yang ingin bertanya, kita akan segera mengakhiri pembelajaran kita hari ini dan tugas untuk minggu depan. Yang pertama yaitu membaca kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 12 dan Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Kemudian yang kedua, mencari bagaimana sifat atau ciri-ciri dari tanah liat. Nah, tugasnya dikerjakan dan kita akan membahas minggu depan. Kita masih ada pembahasan satu lagi untuk minggu depan, yaitu keluarga Kristen sebagai bejana tanah liat di tengah dampak modernisasi. Jadi, kita akan belajar tentang bagaimana keluarga Kristen itu seperti bejana tanah liat yang meskipun dia rapuh, tetapi bisa menghadapi dampak-dampak modernisasi di masa sekarang ini. Nah, sampai di sini pembelajaran kita. Sebelum kita berpisah, silahkan Forgiven memimpin kita dalam doa.
Amin. Ya, terima kasih Forgiven telah memimpin kita dalam doa. Pertemuan kita sampai di sini. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar dengan giat di rumah. Shalom.